aura khas Eropanya. Ini kental sekali aura EV Eropanya dibandingkan aura EV asal Tiongkok. Ini serius. Handlingnya sih sangat-sangat terprediksi gitu ya, benar-benar akurat, agile banget, tajam gitu ya untuk sebuah SUV. Ini tipe terkencang dan paling kencang ya di kelasnya. Oh, kuat banget. Wah, tes dan rasakan. Apakah omongan saya benar? Yes, mobil listrik lagi, asal Tiongkok lagi. Ini dia MG S5. Tapi katanya sih mobil ini punya napasnya yang bukan kayak mobil Cina gitu. Tapi dia justru ada DNA-DNA Eropa sedikit sesuai dengan namanya ya, Morris Garage. Jadi memang dia itu lahirnya dari sebuah brand Inggris kemudian diakuisisi oleh brand China. Tapi mereka menjanjikan di setiap modelnya itu ada rasa Eropanya. Lantas apakah benar demikian? Ya, sebenarnya mobil ini sudah di-review first impression-nya waktu itu oleh Mas Fitra. Anda bisa klik linknya di atas. Pada saat itu momen peluncuran pertama dari MG S5 itu sendiri. Oke, jadi memang itu banyak ya sekarang mobil listrik, SUV. Ini masuk ke compact SUV dengan panjang tidak sampai pas setengah meter dan asal Tiongkok gitu. Nah, jadi di mobil ini ada yang cukup menarik. Jadi dia punya dua segmen sebenarnya. Segmen yang menantang Jayco J5 yang tipe terbawahnya tipe Ignite itu dijual dengan harga 334 juta rupiah. Oke, hanya selisih 20 jutaan rupiah dengan Jayco J5. Dan ini adalah tipe yang paling tinggi yaitu Magnify Max yang sebenarnya agak mahal sih. Dijual dengan harga 455,9 juta rupiah atau artinya 456 juta rupiah yang sejatinya dia itu lebih cocok menantang Chery E5, kemudian ya di atas ya Ion V, Hyundai Kona, ya udah masuk ke segmen itu. Jadi ada tiga tipe, ada yang Ignite, ada yang Magnify. Magnify itu dia dijual dengan harga yang masih kompetitif, 356 juta rupiah. Dan ini yang Magnify Max, baterainya paling besar, kemudian juga jarak tempuhnya paling jauh, dan juga tenaganya yang paling besar. Nah, desain segala macam fitur sudah dijelaskan oleh Mas Fitra. Saya akan bahas sedikit hal-hal saja. Yang pertama ada soal motor listriknya. Saya lupa, di balik sini nggak ada motor listrik, atau motor listriknya ada di belakang, jadi dia penggerak roda belakang. Nah itu yang membedakan, bukan membedakan sih, ya jadi kami sudah mengendari beberapa mobil listrik antara yang penggerak roda depan, penggerak roda belakang, ataupun four wheel drive yang motor listrik ganda gitu ya. Yang paling enak motor listrik ganda, cuman itu biasanya untuk performance. Nah untuk motor listrik ganda itu biasanya lebih solid gitu, rasa berkendaranya lebih handling lebih presisi, kemudian minim torque steering. Nah sekarang kita lihat apa yang dibalik di sini. Nah, ini ada beberapa part seperti washer, kemudian wiper. Nah, di balik sini nggak ada motor listrik. Jadi hanya part komponen AC, kemudian dia ada aki dan segala macam. Karena dia motor listriknya ada di bagian belakang. Nah, untuk yang Max seperti ini, dia tuh tenaganya paling besar, motor listriknya mencapai 204 HP, serta torsi 350 Nm. Kemudian baterai berkapasitas 62 kWh dengan jarak tempuh yang cukup jauh, mencapai 515 km berdasarkan NEDC. Jadi simpelnya adalah, kalau yang Ignite kemudian yang Magnify itu speknya persis dengan MG4 yang biasa. Sedangkan kalau yang Magnify Max itu speknya sama dengan MG4 yang Max yang baru saja diluncurkan juga waktu itu setahun atau 2 tahun lalu gitu ya. Jadi dia tipe paling tinggi tapi bukan MG4 yang paling kencang itu ya, yang tenaganya akselerasi setara dengan BYD Seal. Kemudian untuk bagian sampingnya seperti ini, antara yang tipe Max dan juga tipe yang biasa, yang Magnify biasa, itu nggak ada bedanya, velgnya sama, jadi tetap sleeper, tetap nggak mencolok gitu ya, tapi mobil ini kenceng nyatanya. Kemudian untuk bagian pengisian dayanya, untuk slot chargingnya itu ada di bagian belakang kiri. Dan mobil ini juga
luar biasa karena dia bisa menangkap daya DC fast charging yang besar, yaitu mencapai 150 kW. Jadi bayangkan dengan baterai 62 kW, daya fast charging maksimal tuh 150 kW itu rasanya kenceng banget. Tapi memang di Indonesia tuh lagi-lagi ya masih agak jarang ya daya yang mencapai 200 kW. Jadi kalau dulu tuh banyak 200 kW, sekarang tuh agak jarang. Sekarang tuh banyak yang ditemukan paling besar tuh 120 kW. Belum kalau dibagi dua. Ketika duduk di balik lingkar kemudi memang langsung terasa gitu aura khas Eropanya. Dari mana? Dari posisi berkendara. Mobil Eropa itu nggak ada yang nggak enak soal posisi berkendara ya. Dan ini dia. Wow, ini ergonomis, solid, pas untuk postur tubuh saya ya. Dan rasanya untuk berbagai postur tubuh ini akan nyaman, akan ergonomis juga karena bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang sangat leluasa. Nice. Wah, ini enak banget posisi berkendara. Kemudian joknya juga bisa diatur ketinggiannya. Memang ketinggiannya hanya satu pengaturan aja, nggak bisa belakang, nggak bisa depannya. Jadi hanya ini, tapi nggak apa-apa rasanya. Masih bisa rebah banget. Terus untuk sandal juga bisa diatur secara elektrik. Tapi memang yang saya rasakan ketika berkendara dengan mobil ini sudah 3 hari ya, agak offset sedikit ke kiri gitu, tapi nggak parah sih. Nggak separah mobil Mercedes-Benz gitu. Terus juga mobil ini juga masih terasa mobil gitu ya, karena ini nih, banyak tombol fisiknya. Tombol fisik untuk mengatur AC, untuk mengatur head unit, untuk mengatur panoramik, semua masih ada. Terus juga spion, masih ada tombol fisiknya, nice. Terus juga untuk sistem kasarnya dia masih jelas gitu untuk informasinya. Memang tidak ada head-up display, tapi rasanya nggak apa-apa. Jarang mobil di kelasnya yang para jutaan tuh ada head-up display ya, itu fitur bonus lah. Kemudian untuk pengaturan transmisinya ya, ini ada tuas putar seperti ini juga nice. Karena biasanya mobil listrik apalagi ya, asal Tiongkok tuh stoknya ada di bagian sini nih, bagian wiper, jadi agak monoton gitu ya. Nah, di mobil ini enggak, dia menggunakan dial putar seperti ini tuh, dan dia enak untuk mengaturnya. Terus juga electric parking brake ada di bagian sini ada wire charging. Jadi tuh rasanya ya beda gitu. MG S5 ini jika dibandingkan dengan BYD Atto 3. Oh, Atto 3 masih oke lah. Masih ada tuas transmisi di sini dibandingkan dengan Ion V, Ion Y+, kemudian juga Chery E5 gitu ya, yang agak monoton gitu. Terus juga stereo juga keren. Dia tuh flat bottom, agak sedikit flat top di bagian atasnya. Terus juga dia 3-spoke, nggak seperti MG4. MG4 tuh hanya 2-spoke. Dan ada berbagai pengaturan tombol lagi di bagian sini. Ini untuk ADAS, ini untuk mengatur sistem entertainment. Ya udah, rasanya sudah dijelaskan semuanya oleh Mas Fitra waktu itu pada saat IMS, fiturnya, kemudian akomodasi segala macam. Ya udah, kita jalankan mobil ini seberapa mantapkah dia. Karena sejujurnya kami juga sudah pernah ngetes MG4, itu memang salah satu EV yang dibawanya tuh dikendarai paling solid gitu, paling enak. Nah, apakah terjadi juga di MG S5 ini? Let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Nah, sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda dengan biaya yang terjangkau di Shell Recharge, yaitu biayanya Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah.
Yes, impresi pertama tuh saat menjalankan mobil ini ya, itu benar saya sebutkan sebelumnya, DNA-nya tuh rasanya memang kental gitu, rasa mobil Eropanya. Dari mana? Jadi kalau saya pernah nge-review mobil listrik gitu ya, apalagi asal China, itu memang suka ada miss-missnya gitu. Missnya dalam artian tuh kalau nggak feel remnya, feeling setirnya yang terasa hampa gitu ya, nggak ada, bener-bener nggak ada feelingnya. Di mobil ini beda rasanya, dan itu merupakan turunan dari saudaranya, yaitu MG4. MG4 itu menurut kami ya, itu adalah salah satu EV terbaik di kelasnya dari segi rasa berkendara, kualitas berkendaranya, dan terjadi lagi di MG S5 EV ini. Jadi benar-benar feeling setirnya tuh kayak mobil beneran gitu loh, kalau Anda ngerti ya. Ada feelingnya, nggak hampa, nggak kosong. Kemudian remnya juga feelingnya enak gitu, sekali nyetir mobil ini langsung dapat feeling remnya. Kemudian juga gasnya, akselerasinya gitu ya, itu natural, nggak kayak dibuat-buat sama sekali gitu. Jadi benar-benar kualitas berkendara dari mobil itu rasanya wah, di atas rata-rata para rivalnya sih menurut saya. Ini kental sekali aura EV Eropanya dibandingkan aura EV asal Tiongkok. Ini serius. Kemudian hal kedua yang cukup impresif menurut kami adalah soal kekedapan kabinnya. Pada mobil ini tidak dilengkapi dengan kaca double glass, kaca biasa masih, tapi rasanya tuh iya cukup impresif untuk soal kekedapan kabinnya ya. Mungkin dia penggunaan material bodinya, material insulasi kabinnya gitu ya, yang dibuat bagus, itu dibuat baik gitu ya. Jadi rasanya kekedapan kabinnya pun terasa hening. Kemudian road noise juga tidak terlalu kedengaran ke dalam kabin. Jadi rasanya mobil ini dengan harga 455 juta rupiah ya, untuk tipe tertinggi itu rasanya termaafkan gitu ya. Bukan termaafkan sih, emang worth it gitu loh. Apalagi ketika misalkan Anda membeli yang tipe Ignite atau yang Magnify non-max gitu ya, yang di harga 355 juta rupiah, itu rasanya sangat worth to buy gitu. Semoga nggak ada yang dipangkas ya yang di Magnify maupun di Ignite, materialnya tetap seperti ini. Kalau Anda doyan berkendara gitu ya, benar-benar mobil ini Anda beli untuk Anda kendarai sendiri. Ya kadang-kadang mungkin dikendarai oleh seorang gitu ya, oleh jasa pengemudi gitu. Untuk karakter suspensinya, saya yakin Anda bakal suka mobil ini, karena dia karakter suspensinya itu cenderung ke arah yang kaku, yang presisi gitu ya, bukan yang empuk, bukan yang kebanyakan mobil Tiongkok ya. Mobil Tiongkok kebanyakan kan empuk, membuai gitu ya. Kadang kalau di posisi tidur rebound sampai 2-3 kali. Kalau mobil ini enggak. Ini cenderung ke arah yang stiff gitu ya. Tapi sisi baiknya adalah ini nih, handlingnya sih sangat-sangat terprediksi gitu ya, benar-benar akurat, agile banget, tajam gitu ya untuk sebuah SUV dibandingkan misalkan BYD Atto 3, kemudian Chery E5 gitu ya. Tuh mantep gitu. Handlingnya memang kalau Anda duduk di belakang itu terasa suspensinya nggak terlalu nyaman gitu ya, dia lebih ke arah kaku. Tapi kalau untuk driving oriented, saya yakin Anda akan suka dengan karakter bandingan suspensi ini, si MG S5 ini, jika dibandingkan dengan kompetitor asal Tiongkok. Untuk tipe Magnify Max seperti ini, dia dilengkapi dengan baterai yang lebih besar dibandingkan tipe Magnify dan juga Ignite yang harganya itu 300 jutaan gitu ya. Jadi mobil ini selain dia lebih bertenaga, range-nya juga lebih jauh. Dia kapasitas baterai itu 62 kWh, yang artinya itu setara ya dengan Chery Omoda E5. Sekarang bilang apa sih Chery E5? Chery E5, kemudian Atto 3, Ion V 70-an, 70 kWh. Nah, mobil ini tuh 62 kWh. Nah, mereka mengklaim bahwa mobil ini itu jarak tempuh terjauhnya mencapai 530 km NEDC ya. Nah, kami sudah mengetes untuk konsumsi energinya. Si MG S5 ini dia mampu meraih angka 8,8 km per kWh. Itu teriritnya segitu di jalanan Indonesia gitu ya. Nah, langsung kami kalikan saja dengan baterainya berkapasitas 62 kWh. Dan ternyata MG underclaim. Jadi mereka mengklaim 530, hitungan kami adalah 550 km. Itu benar-benar kalau Anda irit banget gitu bawahnya ya, itu mungkin habis baterai itu di 550 km-an ya. Angka yang impresif mengingat dia memiliki tenaga yang besar, torsi yang besar. Baterainya so-so sebenarnya dengan rival-rivalnya, tapi ternyata dia memiliki
range terjauh, karena mungkin baterai sendiri dia memiliki energy density yang baik, jadi dia memiliki konsumsi energi yang baik dan tenaga yang disalurkan besar sehingga mampu menghasilkan konsumsi energi yang mantap gitu ya. Wah, ini merupakan perpaduan yang baik gitu ya, antara feeling berkendaranya, kemudian rasa suspensinya, kemudian juga daya tempuhnya. Wah, luar biasa MG S5 ini. Nah, kami tidak tahu kalau yang di varian yang 300 jutaan apakah seperti itu, karena mereka klaimnya tuh memang range itu tidak sejauh rival-rivalnya gitu. Misalkan di yang Magnify itu range-nya hanya 420 sampai 425 km. Nah, itu artinya dia dibandingkan Ion UT saja itu range-nya sudah kalah gitu ya. Jika dibandingkan dengan Jeko J5 udah kalah jauh. Jeko J5 itu 480 km-an. Nah, mungkin ketika Anda butuh mobil, ketika Anda sudah suka MG S5 tapi budgetnya hanya 300 jutaan rupiah, tapi pengen yang range jauh, nah mungkin Anda bisa memilih mobil yang lain. Karena kalau Anda pengen range yang jauh, kemudian performanya yang menjanjikan, ya Anda harus menambah 100 juta rupiah baru dapat yang tipe Max seperti ini. Nah, untuk akselerasinya kita tes aja menggunakan alat berbasis GPS. Ini tipe terkencang dan paling kencang ya di kelasnya. Nggak terlalu jauh sih, 204 PS. Kalau rival 201 PS banyakan, tapi torsi yang jauh, dia 350 Nm, rival itu banyakan 310-an. Oke, kita tes aja langsung. Kuat banget. Wah, kenceng ini. Kenceng. Udah 100. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu nggak nyampe 7 detik, yaitu 6,81 detik saja. Wow, jadi nggak salah ya mereka menyematkan embel-embel performa di mobil ini, karena memang tenaganya gila banget. Tapi memang dia karakternya tuh mainnya di torsi ya, bukan di power, karena ketika beranjak di 80 km per jam ke 100 km per jam itu mulai flat gitu kurvanya rasanya ya. Tapi 6,81 detik artinya dia adalah EV terkencang ya di range 400 jutaan rupiah. Ya kalau dibandingkan dengan MG4 EV Max mungkin lebih kencang, karena dia bentuknya itu hatchback bukan SUV. Tentu dia memiliki hambatan angin yang lebih bagus dibandingkan mobil ini ya. Tapi well done MG. Ini benar-benar bukan EV yang bisa diremehkan. Ini kalau MG bisa benar-benar membesarkan MG S5 ini ya. Bisa ada interupsi sedikit dari voice comment. Ya kalau MG benar-benar bisa membesarkan mobil ini mobil yang terbaik di kelasnya dari sisi performa, konsumsi energi, kemudian rasa berkendaranya. Wow. Kemudian yang saya suka dari mobil ini adalah mungkin Anda pernah membawa EV yang tenaganya itu besar gitu ya, 200 HP up gitu. Nah, kebanyakan tuh kan front wheel drive ya, apalagi yang harganya tuh range 300 sampai 400 jutaan rupiah. Sebut aja Ion UT, Ion Y+, Ion V, Chery E5, terus juga BYD Atto 3, itu kebanyakan kan front wheel drive itu ya. Nah, itu kalau front wheel drive dikasih tenaga sebesar 200 horsepower, kadang-kadang tuh muncul torque steering yang liar gitu ya. Nah, di mobil itu enggak, karena dia rear wheel drive, motor listrik belakang. Jadi tuh bener-bener tuh. Jadi kontrol juga baik banget gitu ya, bukan baik banget. Bahasanya apa ya? Mantep gitu loh kontrolnya, bener-bener nggak diinterupsi oleh kontrol setir yang gila gitu ya. Khas motor listrik kan memang dia instan, jadi ada rasa torque steering yang berlebihan, jadi rasanya tuh nggak enak gitu ya. Tapi di mobil ini Anda mau ngebut dengan suspensi yang karakternya kayak gini, itu pede banget gitu ya. Ini saya pernah merasakan rasa mobil ini sebelumnya itu di EV asal Eropa. Ini agak mirip rasanya, tapi memang lebih mahal sih dibanding mobil ini, yaitu di BMW iX1. Itu rasanya tuh agak-agak mirip dengan MG S5 ini. Jadi bukan BMW-nya yang jadi rasa mobil Cina, tapi MG S5 EV-nya ini rasanya itu jadi mobil Eropa gitu ya. Bandingkan suspensi yang mirip, kemudian respons nada yang mirip gitu ya. Wah. Adasnya apa aja lengkap. Jadi dari blind spot monitoring, kemudian ada rear cross traffic alert, sampai ke lane keeping assist, dan juga adaptive cruise control yang dilengkapi dengan low speed follow. Dan semua kinerja sudah saya tes, itu nggak ada isu sama sekali, kinerjanya oke gitu ya.
benar-benar sama lah dengan para rivalnya yang juga sudah punya fitur wajib di mobil modern satu ini. Audionya tuh kualitasnya biasa banget. Di antara mobil Cina yang range-nya 300 sampai 4 jutaan rupiah, ini yang menurut kami bahasa gaulnya B banget gitu ya. Iya, jadi nggak ada spesial-spesialnya, audionya yang biasa aja gitu ya. Padahal tuh bukannya kami meng-compare dengan rival-rivalnya gitu, tapi saat ini tuh banyak mobil asal Tiongkok, asal Cina, tapi itu mereka membuat audionya itu in-house. Beda dengan Jepang ya. Jepang tuh kalau mau audionya bagus, udah pasti dia aftermarket gitu ya, dari Bose atau Sony atau Yamaha gitu ya. Kalau di mobil China itu misalkan contoh aja ya, BYD atau Tri dan juga BYD Dolphin. Itu saya ingat saya review mobil itu speakernya dia in-house sendiri, buatan sendiri, dan kualitasnya bagus gitu ya. Jadi bukan pakai embel-embel aftermarket, tapi audionya juga lumayan gitu. Terus juga saya pernah coba di Chang'an waktu itu di Pearl ya, tapi memang beda kelas sih. Nah, mereka pakai speaker in-house sendiri, kemudian Xpeng juga, itu kualitas suaranya tuh bagus gitu ya. Jadi ya China ini agak beda dengan Jepang, yang Jepang tuh kayaknya harus pakai vendor lain gitu ya biar budgetnya bisa di-cut gitu. Kalau China tuh banyak kan pakai in-house sendiri karena mereka memang ahli dalam elektronik kan. Jadi banyak yang bikin speaker enak gitu ya. Nah, sayang di MG S5 ini audionya biasa banget. Padahal ini kalau audionya bagus, ini udah perfect sih. Mobil ini nggak ada cacat celah sama sekali menurut kami ya. Kemudian yang kedua adalah ini seat beltnya nggak bisa di-adjust. Untungnya untuk posisi berkendara saya dengan tinggi 170 cm nggak masalah sih, masih aman. Tapi alangkah baiknya jika bisa di-adjust gitu tinggi rendahnya ya. Dan yang ketiga adalah ini sunblindnya. Sunblindnya ini dia modelnya tuh yang masih menerawang gitu ya, bukan yang full ketutup. Jadi kalau siang hari itu masih terasa panas gitu di dalam kabinnya. Tuh modelnya kayak gini ya. Terus dia juga yang bahan tuh bahan biasa. Jadi kalau terik gitu masih kerasa panasnya ke dalam kabin gitu. Masih bisa diganti gitu ya. Untuk bahasa Indonesia dia pakai yang model yang tertutup full gitu biar lebih adem gitu dalam kabinnya. Ini sebenarnya space untuk legroom, headroom itu udah lega gitu ya. Tapi sayang satu hal, ini jok belakangnya tidak bisa di-adjust untuk sandaran kursinya ya. Jadi hanya fix seperti ini. Tuh satu setelan saja. Jadi rasanya tuh agak kurang rileks ketika duduk di bangku baris belakang. Dan juga yang kami rasakan adalah joknya. Ini joknya tuh materialnya nggak sama dengan bagian depan yang empuk. Bagian belakang tuh agak sedikit lebih keras dibandingkan bagian depannya. Jadi duduk belakangnya tuh tidak senyaman Anda duduk di bangku pengemudi atau bangku baris penumpang bagian depan. Oke, sebagai kesimpulan ya, kalau Anda melihat mobil ini statis gitu ya, nggak dibawa jalan, itu mungkin Anda akan bingung gitu. Apa sih lebih MG S5 ini? Karena secara spek, secara fitur gitu ya, nggak sosok gitu jika dibandingkan dengan para rivalnya. Tapi Anda harus bawa mobil ini, test drive mobil ini, rasakan mobil ini. Kalau Anda suka berkendara, suka nyetir sendiri, ini adalah EV dengan range harga 300 sampai 4 jutaan rupiah terbaik saat ini yang ada di Indonesia ya. Menurut kami, benar-benar mereka MG itu tidak melupakan esensi berkendara gitu. Karena kan banyak sekali mobil Cina tuh sekarang mikirin tuh fitur lah, baterai lah, fast chargingnya berapa lah, terus juga gimmick-gimmicknya lah. Nah, mobil itu gimmicknya dikit, tapi mereka benar-benar mengedepankan soal rasa berkendaranya. Dan benar, dia masih ada titisan-titisan khas Eropanya gitu ya. Jadi kalau Anda melihat review mobil ini, terus juga Anda tertarik untuk mobil ini, saran saya tes dulu mobil ini. Tes dan rasakan apakah omongan saya benar. Semoga benar sih, karena saya sudah mengetes berbagai macam mobil listrik yang ada di Indonesia itu dengan range harga segini, rival-rivalnya ya. Ini yang terbaik. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap MG S5 Magnify Max ini. Klik like jika anda menyukai video ini, subscribe bila anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.